Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati dan kami kagumi Khadimul Ma'had Darul Hikam, bahaskan Hikamul Quran, Kiai Haji Masrufan Khatib Al-Hafidh. Yang kami hormati Kepala Sekolah di Pondok Pesantren Darul Hikam wa Maskan Hikamul Quran, Ustadz Ahmad Badawi. Dan tak lupa yang sangat kami hormati seluruh Bapak Ibu calon wali santri, santriwati di Pondok Pesantren Darul Hikam dan Maskan Hikamul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam Zoom yang sangat bermanfaat insyaallah, dengan tajuk nanti kita akan membahas tentang seluk-beluk tentang kepondokan, yang mana pada bulan-bulan ini atau di tahun ini banyak polemik atau mungkin keresahan-keresahan atau kebimbangan-kebimbangan calon wali santri atau santriwati untuk memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren. Oleh karena itu, nanti akan kita bahas lebih dalam pada acara sharing ngaji pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan ribuan suri tauladan kepada kita semua karena menginginkan semua umatnya selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami haturkan ribuan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung dan yang akan bergabung pada acara malam hari ini. Semoga niat baik dari Bapak Ibu semua mengikuti sharing pada malam hari ini nanti mendapat keberkahan, manfaat ilmu di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Al-Fatihah. Ya, baiklah Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada malam hari ini karena sifatnya sharing, mungkin nanti banyak sekali dari Bapak Ibu yang akan bertanya untuk menghilangkan keraguan, kebimbangan, atau apa saja yang menjadikan berat untuk menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren. Yang mana pada Zoom sebelumnya kita sudah menjelaskan lebih banyak bahwasannya mondok ini adalah suatu kebutuhan yang sangat urgen di zaman akhir seperti saat ini. Maka dari itu kami berikan waktu kepada beliau Kiai Haji Masrufan Khatib untuk sedikit membahas, memperbincangkan tentang seluk-beluk kepondokan. Baik, pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana wa syafiina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kami dari Pondok Pesantren Darul Hikam dan juga Hikamul Quran bisa bersama-sama dengan seluruh hadirin hadirat pemirsa untuk niat bismillah ta'allum, ta'lim wa ta'allum, kita sama-sama belajar dan bersilaturahim. Dan insya Allah dengan kita selalu mempunyai niat dan merealisasikan untuk belajar, untuk taklim, maka sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, kita mudah-mudahan akan sama-sama menjadi faqih, menjadi alim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Semoga dengan salawat ini kita akan diakui dan terus menerus menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat sampai di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu calon wali santri dan juga wali santri dan semuanya yang ada di sini, sebagaimana kita maklumi, kita ketahui pada dekad 15 tahun, 15 tahun ini, sekitar mulai katakanlah lebih kurang dalam 20 tahun terakhir ini, memang tidak dinafikan institusi pendidikan pondok pesantren menjadi salah satu alternatif terbaik bagi umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, untuk meletakkan, untuk menitipkan, mengamanahkan putra-putrinya belajar, mengaji, sekolah, baik belajar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu ukhrawi ataupun ilmu duniawi. Pada waktu yang sama, banyak kita dengan kebebasan media, dengan ya sampai zaman-zaman saat ini, apapun sekecil apapun hampir tidak bisa, ya hampir bisa ditahan ataupun ditekan, dan akhirnya semua akan tercium dan diketahui oleh publik. Dan itu satu tantangan bagi zaman global, ya pada zaman sekarang. Dan itu mau tidak mau ini akan terus secara sunnatullah akan berlaku. Apapun ya, dalam era masa waktu global, kebebasan media seperti ini, semuanya akan publik akan bisa mengetahui dan bisa bahkan bisa mengikuti, ya bisa mengikuti dengan baik. Dan ini juga tidak terlepas dari isu-isu ataupun kasus-kasus yang ada di dalam pondok pesantren. Kita tidak menafikan ada beberapa berlaku hal-hal yang mungkin sebagai orang tua terasa khawatir, terasa takut ketika anaknya berinteraksi di dalam pondok pesantren. Tapi secara umum masyarakat masih tetap lebih khawatir, lebih takut lagi apabila anak-anaknya, putra-putrinya secara bebas dan orang tua kurang bisa mengawal dan mengontrol, ketika putra-putri ataupun anak-anak ini di luar pondok pesantren. Nah, ini satu hal realitas yang kita hadapi sekarang. Sebab demikian, kami yakin bahwa sebijak apapun manusia, sehebat apapun manusia, memang tidak akan bisa terlepas dari satu kekhilafan, kelalaian ataupun kesalahan. Memang manusia adalah tempatnya salah dan lalai dan lupa. Apa yang terpenting di sini adalah ibu bapak
sebelum menghantar ataupun mengirim, mengamanahkan putra-putrinya ke suatu pondok pesantren itu, sebaiknya saya menghimbau dan saya menyarankan ibu bapak harus tahu lebih dulu serba-serbi seluk-beluk, bahkan mungkin tradisi budaya di dalam pondok pesantren yang akan dijadikan tempat belajar putra-putri panjenengan. Ibarat jangan sampai kita berinteraksi dengan apapun, ya, ibarat katanya jangan sampai kita jual beli kucing dalam karung, ya, dalam bahasa, dalam pepatah. Karena itulah maka di sini pondok pesantren Hikamul Quran, Maskan Hikamul Quran, di mana ini adalah pondok khas khusus tahfidz putri, ya, khusus tahfidz putri yang kita mulakan 5 tahun yang lalu. Dan juga pondok pesantren Darul Hikam, karena ini dua pondok ini adalah satu yayasan, satu payung, satu manajemen, hanya penekanannya adalah berbeda. Yang satu Hikamul Quran ini adalah fokus kepada pondok pesantren tahfidz dan khusus putri, dan juga sangat terbatas dengan fasilitas yang cukup memadai dan istimewa. Kemudian pondok pesantren Darul Hikam ada juga tahfidz Al-Qurannya di sana, namun penekanan sekolah akademik dan juga madrasah diniyah lebih ditekankan dibandingkan dengan pondok Maskan Hikamul Quran. Dan kalau di Darul Hikam, pondok Darul Hikam, kami ada putra dan putri, walaupun insya Allah sedikit demi sedikit nanti kita akan perlukan sedikit waktu untuk memisahkan asrama putra dan asrama putri ke depannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekedar satu informasi ataupun maklumat, satu informasi ataupun ketahui bahwa pondok pesantren Darul Hikam, kami di sana ada mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, MTS, MA, dan juga ada Cambridge Curriculum, tahfidz Al-Quran, semuanya ada di sana. Dan kami juga membina ataupun memberikan satu penekanan khusus ataupun daurah kepada alumni pelajar-pelajar kami, siswa-siswa sarjana kami, untuk mempersiapkan diri mereka kuliah ke luar negeri, baik itu adalah di Mesir, di Turki, ataupun di Yaman, ataupun di China, dan di tempat-tempat yang lain. Gambaran pondok pesantren yang ada pada kami begitu. Hanya saja di dalam interaksi dan tradisi budaya di dalam pondok pesantren kami menekankan dengan 7 prinsip yang dikenal dengan sabta jiwa. Jadi sabta jiwa yang ada pada kami mulai dari jiwa keilmuan, jiwa ukhuwah, jiwa kesederhanaan, jiwa mujahadah, ya, jiwa ada 7 jiwa ataupun prinsip di sana, sehingga ini adalah menjadi salah satu prinsip interaksi santri-santri di dalam pondok pesantren kami, baik yang sifatnya itu adalah kepada sesama teman-temannya, ataupun antara santri dengan guru, dengan ustadz-ustadzahnya, ataupun santri dengan khotimul ma'hadnya, ataupun yang paling penting adalah antara santri sebagai makhluk itu kepada kholiknya. Mungkin sebagai mukhodimah atau intro untuk masuk kepada diskus ataupun diskusi, dialog sharing untuk dalam sesi ini, insya Allah kami akan lebih banyak pada interaktif. Apa masalah-masalah, kekhawatiran, ketakutan Bapak Ibu semuanya, insya Allah kami akan bantu untuk sedikit menjelaskan supaya, ya itu tadi saya katakan, jangan sampai kita ibarat menjual kucing dalam karung. Sesi pertama mungkin saya akhiri begini, mungkin kalau ada saya kembalikan kepada moderator lebih dahulu. Baik, kami aturkan banyak terima kasih kepada beliau, Kiai Haji Mustafa Al-Hafidz. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi hanya baru prolog, ya, pembuka pada sesi sharing pada malam hari ini. Jadi kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu, baik calon wali santriwan santriwati ataupun Bapak Ibu yang lain, monggo
kalau ada yang perlu ditanyakan mengenai tentang kepondokan, mungkin kekhawatiran apa atau mungkin bagaimana dan bagaimana, bisa ditanyakan sekarang. Terima kasih. Baik, kalau belum ada yang bertanya, kita akan berlanjut untuk membahas tentang sedikit seluk-beluk kepondokan, terutama yang ada di pondok pesantren dan pondok pesantren Darul Hikam dan Maskan Hikam Quran. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, kita sambung Bapak Ibu tentang penjelasan lebih detail tentang sabda jiwa. Baik, sabda jiwa ini adalah tujuh ruh ataupun tujuh dasar, tujuh prinsip yang menjiwai pondok pesantren. Baik pondok pesantren Darul Hikam yang ada di Tambak Suro ataupun Hikamul Quran Tahfidz khusus putri yang berada di Tegal Sari Buri. Tujuh jiwa ataupun tujuh ruh sabda jiwa pondok pesantren Hikamul Quran, yang pertama adalah jiwa keilmuan. Apa yang dimaksud jiwa keilmuan ini adalah bahwasanya Hikamul Quran, pondok kami menjadikan ilmu sebagai fondasi utama agar santri mengetahui apa yang dia kerjakan, memahami tujuan dan apa yang akan dikerjakan dan menjadi tujuan hidup ke depan. Karena memang kita sadar bahwa apapun tidak akan bisa terlepas dengan ilmu. Karena itulah maka ilmu ini menjadi jiwa yang pertama dari pondok kami Hikam Quran dan Darul Hikam. Jadi jiwa keilmuan, sebab orang akan jadi baik, orang akan jadi benar, orang akan jadi soleh, soleha, orang menjadi seorang yang mukhlis, yang menjadi seorang abid ataupun hamba yang kuat ruhul jihadnya, semuanya pasti menggunakan ilmu. Mesti minimal ilmunya memadai. Karena itulah maka ilmu menjadi teras ataupun yang pertama, yang menjiwai ruh pertama pada pondok pesantren kami. Itu adalah, jadi sabda jiwa pertama adalah keilmuan. Yang kedua adalah jiwa keikhlasan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jiwa keikhlasan. Setelah anak-anak kita ini dididik supaya berilmu dan supaya dia menjadikan dapat mendapatkan ilmu, maka yang kedua kali ditanamkan di dalam pendidikan dan jiwa anak-anak kita adalah ruh keikhlasan. Keikhlasan, jiwa keikhlasan. Sebab seorang hamba apabila dia dirinya sudah ikhlas, ikhlas belajar, ya, ikhlas bekerja, ikhlas menjadi seorang santri. Kalau ibu bapak ikhlas menjadi seorang wali santri, nah, maka semuanya akan menjadi mudah. Semuanya akan menjadi mudah. Maka setelah seseorang anak ini kita berikan keilmuan, maka dia perlu adalah kita berikan nilai-nilai jiwa-jiwa yang ikhlas. Kemudian jiwa yang ketiga ataupun ruh yang ketiga adalah jiwa kemandirian. Ya, jiwa kemandirian berarti seseorang santri dari awal-awal lagi, ini santri kita dididik untuk berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri, dalam arti yang mungkin ya ketika anak-anak kita baru kelas 6 SD, 6 SMP sekali semuanya masih anak mami, anak papi sekali semuanya, maka datang ke pondok langsung kita perkenalkan nilai-nilai pendidikan tarbiyah tentang kemandirian. Mandiri, bagaimana harus mandiri dalam kebersihannya, bagaimana harus mandiri di dalam pakaiannya, mandiri di dalam mentalnya. Ya, paling penting adalah mandiri dalam psikisnya. Jadi kemandirian di sini adalah sifatnya adalah secara umum, ruang lingkupnya adalah sangat besar, bukan hanya kemandirian yang nampak-nampak saja, termasuk kemandirian emosinya. Kemudian yang berikutnya ataupun yang keempat adalah jiwa kesederhanaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, putra-putri panjenengan kalau diamanahkan ke pondok kami di Hikam Quran atau di Darul Hikam, maka perlu diberikan jiwa-jiwa yang sederhana.
jiwa sederhana. Kesederhanaan di dalam kehidupan, kesederhanaan di dalam bersikap, kesederhanaan di dalam bertindak, kesederhanaan di dalam berpakaian, kesederhanaan di dalam uang saku. Nah, kesederhanaan di dalam ya apa saja. Maka nilai-nilai kesederhanaan ini akan diberikan penekanan, ditarbiyakan, dididik di dalam pondok pesantren Hikamul Quran dan juga di Darul Hikam. Kemudian yang keenam, yang kelima adalah jiwa ukhuwah, solidaritas. Karena kita tahu, sebenarnya maklum semuanya bahwa ketika kita menghantar putra putri kita ini adalah ke pondok pesantren, maka akan bertemulah dengan berbagai teman dari berbagai latar belakang rumah tangga, dari berbagai latar belakang tradisi, budaya. Satu mungkin dari Jawa Timur, satu dari Jakarta, satu dari Sumatera, satu dari Papua. Semuanya semua akan menjadi satu di dalam pondok pesantren Quran ini, dan mereka perlu ditekankan, diberikan nilai-nilai, diajar tentang nilai-nilai ukhuwah ataupun solidaritas ataupun kekeluargaan, persaudaraan. Nah, ini adalah jiwa Darul Hikam, jiwa Hikamul Quran yang kelima. Kemudian yang keenam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jiwa mujahadah. Jiwa mujahadah ini berarti bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah mujahadah yang dalam konteks yang sebenar-benarnya ataupun konteks yang klimaks, yaitu melatih diri, menempa jiwa anak-anak santri kita menjadi seorang mujahid, menjadi seorang pejuang di dalam agama, menegakkan agama, dan berjuang di dalam mencintai negerinya, mencintai tanah airnya. Karena bagi kami pondok pesantren Hikamul Quran menjadikan nasionalisme ini adalah sebagian dari ajaran pondok pesantren. Dan yang terakhir dari sabta jiwa itu adalah santri sedini mungkin, ya, sedini mungkin diberikan nilai-nilai ataupun ruh-ruh, ya, memiliki ruhul jihad yang tinggi. Jadi memberikan ruhul jihad yang tinggi ini berarti bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu seperti dalam menuntut ilmu dan dalam mentaati guru. Dan dalam hal ini untuk menopang nomor 6 dan ke-7 ini, anak-anak santri-santri kita bersama dengan musyrif-musyrifah, bersama dengan ustadz-ustadzahnya di dalam pondok pesantren yang diketuai dan dipimpin oleh Khatib Muhammad sendiri, anak-anak di tempat kami ini ditempa, dilatih rohaninya, yaitu dengan qiyamul lail. Biasanya adalah qiyamul lailnya kita ini adalah setengah jam sebelum subuh, anak-anak sudah berada di dalam masjid untuk kita bersama-sama qiyamul lail. Kemudian sholat subuh berjamaah yang diimami oleh pengasuh Khatmul Quran dengan membaca, ya, biasanya sudah menjadi bertahun-tahun ini. Rakaat pertama kita akan membaca surat Ar-Rahman, kemudian rakaat kedua adalah membaca 5 kaca atau 5 halaman, sehingga putra-putri panjenengan ini kalau selalu tekun mengikuti jamaah subuh setiap 3 bulan sekali, 3 hingga 4 bulan sekali, putra-putri panjenengan sudah khatam mendengarkan, ya, bacaan Al-Quran imamnya dari Alif Lam Mim sampai pada An-Nas. Ini belum terawih. Kalau terawih biasanya kita terawih yang qiyamul lailnya ini adalah 2 juz. Terawih 1 juz dan qiyamul lailnya adalah 1 juz. Cuman kalau hari biasa, ya khusus sholat subuh yang diimami oleh Khatimul Ma'had, putra-putri panjenengan ditempa jiwanya untuk sholat subuh agak panjang dengan rakaat pertama surah Ar-Rahman dan rakaat kedua adalah 1/4 juz ataupun 5 kaca. Setelah itu ada zikir ataupun ma'thurat, ya, zikir ma'thurat yang ma'thur dari Rasulullah SAW panjang sampai kadang-kadang, jadi kalau kita hitung mulai sholat
jamaah subuh, ya, qobliyah, salat qobliyah subuh, kemudian salat jamaah subuh, zikir, ini hampir 1 jam, kemudian nanti disambung sholat isyraq baru mengaji Al-Quran. Nah, itu setiap hari Bapak-Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin ini penjelasan kami tentang tradisi ataupun seluk-beluk pondok pesantren anak-anak yang berada di dalam pondok pesantren kami, dan waktu saya berikan lagi kepada moderator hingga ada respon ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu yang berada di sini. Baik, terima kasih kami sampaikan. Sungguh menarik ya Bapak Ibu tentang penjelasan masalah kepondokan atau keseharian yang ada di pondok pesantren Darul Hikam dan Maskan Hikamul Quran. Bahwasanya putra putri panjenengan itu dalam sholat subuh saja, jika mendengarkan dari awal hingga akhir, maka setiap 3 bulan akan khatam Al-Quran hanya di dalam sholat subuh. Nah, ini sangat menarik sekali untuk menanggapi jiwa ruhul jihad yang tinggi untuk melatih diri bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Ibu Hanifah, Bapak Fari, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Bapak dari Ananda Salwa, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kebetulan kan putra saya rencana untuk berangkat. Ya. Sejauh ini kurikulum di Darul Hikam sendiri, kurikulumnya apa gitu? Iya, ya. Baik. Bapak Farid dari mana kalau boleh tahu? Oh, Sidoarjo. Baik, baik. Okay. Itu saja Bapak, ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, baik. Ya. Oke. Mengontrol santri, nggih. Iya. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Farid. Soal yang pertama adalah apa kurikulum yang diajarkan di pondok pesantren Darul Hikam, dan yang kedua bagaimana penjagaan atau cara mengontrol santri yang ada di pondok selama ini, begitu ya. Baik, untuk jawabannya langsung akan dijelaskan oleh beliau Kiai Haji Masrur Hanifah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bapak Farid yang telah memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang kurikulum. Kurikulum kita mengacu ataupun menggunakan kurikulum nasional yang berada, kalau SMP SMA kita di bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian yang MTS SMA kita juga kita ada, karena kita ada MTS SMA, maka kurikulum kita ada kita di bawah Kemenag, Kementerian Agama.
Hanya ada di dalam KBM pagi ini ada beberapa pelajaran-pelajaran tambahan, khususnya kalau SMP SMA. Nah, Pak Farid, kita ada khusus Cambridge Curriculum. Dan ini tidak diikuti oleh seluruh santri, tapi beberapa santri yang terpilih ataupun yang masuk di dalam kelas Cambridge Curriculum tersebut. Selain tafid, ya selain tafid itu adalah pelajaran tambahan. Kemudian kalau gambarannya secara umum, kalau khusus pelajaran diniyah, yaitu madrasah diniyah, kita ada di sebelah malam, di waktu malam. Jadi kita ada pelajaran diniyah, sekolah bukan pelajaran, sekolah ya secara formal di dalam kelas sesuai dengan tingkatan ataupun sesuai dengan kelayakan santri masing-masing. Ini sebelah malam mulai dari jam 6.20 sampai kepada jam 7.45 itu setiap malam. Kemudian pertanyaan yang sangat bagus, sejauh mana ataupun bagaimana pihak pondok ataupun pihak pengasuh mengontrol, khususnya adalah Sang Putra, karena ya memang akhir-akhir ini ya kita juga menafikan banyak kejadian-kejadian kayak pembulian, teroris dan semuanya di kalangan Sang Putra. Bapak yang saya hormati, khusus tentang di pondok pesantren kami, baik di Darikam ataupun di Darul Quran, memang kita sifatnya adalah ada kepengurusan, ada musyrif, ya. Jadi di paling atas memang Khatimul Ma'had ataupun pengasuh. Di bawah Khatimul Ma'had ini ada namanya ketua SKN. SKN adalah staf Khatimul Ma'had, dan ini yang membawai beberapa musyrif-musyrifah ataupun guru-guru ataupun pembimbing-pembimbing, waden-waden yang ada di dalam pondok yang akan membimbing putra-putri panjenengan. Nah, dari sini juga tidak terlepas dengan biasanya dengan beberapa anak senior ataupun santri-santri yang sudah pengabdian untuk diberikan amanah, dilatih sebagai leadership, sebagai kepemimpinan. Prinsipnya pada pondok kami, karena kita juga ada salah satu sabda jiwa adalah kemandirian. Kemandirian. Jadi salah satu yang dimaksud kemandirian di sini adalah kita mendidik santri kita bisa memimpin, mampu memimpin, dan bersedia dipimpin. Nah, ini semuanya nanti di bawah entah ataupun di bawah arahan pengasuh atau Khatimul Ma'had. Bagaimana kalau kadang-kadang di dalam interaksi sosial dan interaksi di antara sama santri ada satu gesekan, pertengkaran, satu hal yang sangat possible atau sangat mungkin dan bahkan impossible, tidak berlangsung satu gesekan ataupun tidak berlaku satu masalah horizontal di antara mereka, tidak mungkin karena kita bersosial, karena kita berinteraksi. Ya kadang-kadang ya masalah kecil, ya masalah sandal, ya kadang-kadang ada masalah main bola, kadang-kadang nggak ada kesengajaan ketika futsal, ada bahkan kadang-kadang ketika silat, sebab kita ada ekstrakurikuler juga silat, kita juga ada memanah kayak semuanya. Nah, di kelas pun kadang-kadang ya ada ketidaksepahaman antara satu yang lain. Itu suatu semuanya hal yang lumrah dan pasti dan wajib berlaku. Hanya yang perlu diketahui dan juga perlu sangat ditekankan oleh pihak Khatimul Ma'had. Kami di Pondok Pesantren Darul dan juga Hikam Quran ini sama sekali tidak membenarkan dan mengharamkan ya pengurus ataupun musyrif-musyrifah ataupun guru ataupun siapapun untuk melakukan tindakan mengkasari ataupun tindakan keras ataupun fisikal kepada yang lain. Bahkan perlu kami larang untuk melakukan satu tindakan fisikal kepada anak. Kalau memang sudah waktunya anak itu misalnya itu ya dicubit ataupun karena dia meninggalkan sholat sesuai dengan ini dia perlu diberikan satu tarbiyah pelajaran semuanya, selalunya Khatimul Ma'had ataupun pengasuh sendiri akan turun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak
Pak jangan khawatir, ada satu kumpulan untuk kami karena kami mengharamkan ataupun sama sekali tidak membenarkan permainan fisik bahkan oleh guru kepada murid pun. Semuanya kalau memang sudah nampak berarti catat saja, nanti pihak Khotimul Quran, Khotimul Ma'had sendiri, pihak pengasuh sendiri biasanya akan memberikan sanksi ataupun memberikan takzir. Dalam pondok kita memberikan satu takzir. Takzirnya adalah sanksi ataupun hukuman yang sifatnya adalah mendidik dan sifatnya adalah ibadah. Jadi salah satunya kadang namanya anak-anak Pak Farid malas ya, dibangunkan itu ya 3-4 kali, bahkan dari satu tempat kadang pindah tempat tidur dan semua itu namanya anak. Ya, makanya kita akan coba paling biasanya kami hanya berhentikan anak-anak itu pakai spray, air spray, ayo bangun. Nanti biasanya kalau saya sendiri, selalunya saya sendiri jadi masa subuh itu anak-anak itu ngantuk ya semuanya, saya suruh berdiri sambil dikit. Ada anak yang misalnya tidak sholat jamaah ataupun melanggar aturan dia semuanya, kita suruh ganti dia sholat 20 rakaat, 10 rakaat, ataupun menulis menulis mushaf ataupun Al-Quran 1-2 kaca dan seterusnya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kami tidak membenarkan dan kami sama sekali tidak mengizinkan pada siapapun menggunakan permainan fisik, baik itu adalah secara langsung atau tidak langsung. Itu Bapak Farid mungkin yang saya bisa kami jelaskan, dan bukannya tidak ada sifatnya kayak sedikit di rotan ataupun di ini, tapi itu semuanya adalah hanya otoritas ataupun kuasanya pihak Khotimul Quran sendiri, Khotimul Ma'had sendiri, yaitu pengasuh pesantren. Mungkin sementara itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Ustaz atau Ustaz Badali. Baik, itu sedikit jawaban dari Khotimul Ma'had atau mungkin dari lembaga sekolah, kepala sekolah mungkin bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana kehidupan anak-anak di pagi hingga sore hari di dalam kelas atau di waktu-waktu sekolah. Kepada Ustadz Badawi kami persilahkan.